tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Ingat ya guys, subscribe YouTube gratis, tidak kemudian. Oke guys, jangan lupa ya. Bagaimana dengan fenomena penurunan titik beku? Mirip dengan fenomena kenaikan titik didih, penurunan titik beku juga diakibatkan oleh pengaruh zat terlarut, namun tidak dipengaruhi oleh tekanan luar. Pertama-tama, apa itu titik beku? Titik beku adalah suhu saat cairan membeku, di mana kondisi tekanan uap cairan sama dengan tekanan uap padatannya. Saat cair, tekanan uap air lebih besar dari tekanan uap es. Pada kondisi ini, air bisa menguap dari permukaannya. Jika didinginkan, tekanan uap air akan sama dengan tekanan uap es dan membeku menjadi es. Jika kita bandingkan suhu air murni dengan larutan, larutan membutuhkan suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan air murni. Fenomena ini dapat dicontohkan oleh danau di Eropa ketika musim dingin. Air danau adalah larutan. Yang pertama kali membeku adalah permukaannya. Sebenarnya yang membeku pada permukaan air itu hanyalah pelarutnya, sedangkan zat larutnya bergerak ke pelarut yang belum membeku dan menjadi semakin pekat. Semakin lama pembekuan larutan akan semakin sulit membeku. Jadi dapat disimpulkan berbeda dengan fenomena kenaikan titik didih, pada penurunan titik beku, zat larut menghambat proses pembekuan pelarut di dalam larutan sehingga dibutuhkan upaya atau suhu lebih rendah untuk membekukan larutan. Penurunan titik beku ini dipengaruhi juga oleh banyaknya zat terlarut. Penurunan titik beku adalah selisih titik beku pelarut murni dengan titik beku larutan. Perhitungan penurunan titik beku didapatkan dengan cara mengalihkan molalitas larutan dengan tetapan penurunan titik beku molal. Lintah dan cacing merupakan hewan berlendir yang sering kita jumpai di alam. Karena sering kita jumpai, akhirnya hewan ini sering menjadi korban keisengan manusia yang ingin menaburi garam ke tubuhnya, yang akhirnya dalam waktu sekejap dapat membunuh mereka. Lalu, mengapa menaburkan garam dapat membunuh mereka ya? Jawabannya adalah osmosis, di mana perpindahan partikel dari larutan yang konsentrasinya lebih rendah menuju larutan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Artinya, osmosis akan terjadi dan membuat konsentrasi kedua sisi larutan akan sama. Nah, lintah dan cacing memiliki banyak sekali lendir atau air di dalam tubuhnya. Sementara tubuhnya ditutupi oleh kulit yang merupakan membran berpori. Artinya, kulit hewan ini mudah ditembus oleh partikel lain. Saat tubuh mereka ditaburi garam, maka garam tersebut akan bercampur dengan lendir yang keluar dari kulit mereka. Sementara lendir inilah yang membantu mereka untuk berjalan. Lendir ini menjadi sebuah larutan garam dan air dengan kadar garam lebih tinggi dibandingkan cairan di dalam tubuhnya. Sehingga terjadilah osmosis yang membuat lintah kehilangan banyak air dan mengalami dehidrasi, yang akhirnya lintah akan mengerut dan akhirnya mati.